170, 160, 150 sampai 120 dan sampai 80 sekian lah ke bawah ya. Jadi nanti kalian akan lihat berapa sih baseline-nya rata-rata dari bunyi jantung janinnya. Kalau ini udah pasti tinggi ini ya, janinnya takikardi. Tapi anggaplah gini ya. Jadi ternyata tulisan di sini 140, 150 gitu ya. Berarti ini sekitar 140 sampai 150. Artinya baseline-nya normal nggak? Normal. Kalau dapatnya 140, 150. Kalau kayak gini ini di 180, berarti kalian bisa diagnosis dia takikardi. Tapi nggak apa, kalau takikardi kalian resus aja ibunya. Yang nggak boleh itu kalau dia bradikardi. Ya. Oke, yang kedua yang kalian lihat adalah harus ada akselerasi. Artinya yang kemarin saya bilang, kenapa kita kalau tentuin BJA itu harus dilengkap gitu. Karena bunyi jantung bayi itu harus kayak gini nih. Ada yang akselerasi, ada yang deselerasi. Jadi kita punya amplitudo. Kalau dia rata kayak gini terus gitu sampai ujung, bener sih BJA-nya 140 gitu. Tapi bayinya tidak aktif, tidak ada akselerasi deselerasi. Jadi kesannya flat gitu. Nah itu yang kita tidak inginkan. Makanya kenapa ketika menghitung BCA harus tidak mungkin aku bilang 14, 14, 14, 12, 12 gitu tuh. Itu berarti kita nggak punya akselerasi. Kurang lebih kalau gambarannya seperti itu. Yang tidak boleh bunyi jantung adalah kalau tadinya normal sudah turun ke bawah, sudah naik lagi, sudah turun lagi. Nah itu udah gawat janin, sesar. Ya jadi ini kalian hanya melihat bunyi jantung. Kemudian apalagi yang dilihat nih, tanda panah ini apa nih? Ini adalah gerakan janin. Nah jadi nanti ibunya akan pegang nih sambil direkam ya. Jadi satu di tempat BJA, satu di his tentu saja di umbilikus, satu lagi ibunya pegang. Bu, kalau bayinya gerak tekan ya. Jadi setiap bayinya gerak, terus. Jadi kita harus dapat berapa kali kurang lebih? 10 kali dalam 20 menit. 5 sampai 10 kali dalam 20 menit masih bagus. Oh, ini udah banyak banget nih, artinya ini bayinya bergerak nih. Ya. Karena kan kita tidak bisa menilai gerakan janin, yang bisa cuman ibunya doang yang merasakan ya. Oke, berikutnya ini adalah kontraksi. Ya, kalau kontraksi ini jadi kita bisa lihat nih. 1 2 3 4. Kita punya 4 kali dalam 20 menit gitu, nggak masalah. Kalau berbeda dengan hitungan manual kalian nggak masalah, kan kita lihatnya manual dua-duanya sama-sama benar. Nah yang enaknya kalau pakai CTG kita bisa menilai kekuatan kontraksinya. Kalau ini dia udah sampai 100% nih, artinya ini kontraksinya udah kenceng nih, bagus banget. Kadang-kadang ada yang ada sih kontraksinya 6 nih, tapi cuman nih kecil gini-gini. Kalau kecil gini dia pasti belum masuk ke his persalinan, karena untuk his persalinan dia harus kuat kontraksinya dan reguler. Ya jadi kalau kalian minta CTG bisa lah, cuma lihat-lihat dong ya, minimal kalian tahu oh ini bagus, oh ini nggak bagus gitu. Itu untuk menilai CTG. Nah dari kemudian apalagi yang kalian butuhkan nanti adalah membuat partograf. Ya, ada yang ngerti partograf? Lupa lagi. Ini kita belum masuk kelas ya. Jadi kalau partograf kita punya beberapa elemen. Yang pertama yang harus kita tulis adalah identitas. Medrek, data pasien, tanggal masuk, usia, GP apa, kemudian tanggal masuk pertama ya jam berapa, dan ketuban pecah dan mulusnya sejak jam berapa. Pasien ini karena ketubannya belum pecah kita kosongin. Kalau pecahnya kapanpun tinggal tambahin tulisnya gitu. Nah kemudian yang paling atas ini adalah kita menilai janin ya, DJJ, dititikin, digarisin, jadi kita juga bisa lihat. Kemudian ini adalah air ketuban yang atas, jadi U itu U itu putu benar. Jadi tunggu M mekonel. Kalau kalian dapatkan hijau tuh ya. Kemudian kalau D darah. Nah, kita pakai bahasa Indonesia nih ya. Nah, jadi nanti kita akan periksa, setiap kita memeriksa kita akan tulis. Kemudian penyusupan atau molase. Ini bisa kita
periksa ketika kita melakukan pemeriksaan dalam tuh, ya, molasenya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah Pembukaan. ya, kemajuan persalinan. Yang ada di sini ada dua, mana X apa O apa? X pembukaan. X pembukaan, Kalau O dia turunnya kepala. turunnya kepala. Ingatlah di partograf kita masih pakai perlimaan, bukan pakai Hodge, bukan pakai station. Jadi kita masih pakainya perlimaan. Jadi kalau gitu, kalau yang benar pembukaannya semakin lama semakin naik. Kalau kepalanya semakin turun, ya. Kepala dikasih logo O, mules kita kasih logo X, setiap ke mules berikutnya kita garis. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan ini, kan kita melakukan pemeriksaannya berapa lama sih? Kalau ibu bersalin, kalian observasi periksa dalam tuh berapa lama? 4 jam. Ya, 4 jam. Ya. Jadi ini kita akan tulis mulai dari, kalau tadi bukan 23, ditulis nggak? Tulis berarti di Partograf itu akan kita mulai saat Aktif. pembukaan aktif. Gitu. Jadi kalau tadi 23 ditulis nggak? enggak. Nah, catat aja. Oh, bahwa ibunya pembukaan 23, 4 jam kemudian kita evaluasi misalnya. Ternyata kita dapat nih jam 17.00 pembukaannya 5 cm, kepalanya di 3/5. Udah. Nanti kita tulis karena ini ada 2, ini jadi per 30 menit ya, satu kotak kecil, satu kotak besar per jam. 17, 18, 19, 20, 21. Kita akan cek lagi. Sambil kita melakukan pemeriksaan dalam, kita lihat ketubannya, kita lihat molasenya. Ingat bahwa DJJ kita periksa tiap 30 menit. Tapi kalau pembukaan setiap 4 jam. Kemudian ini apa nih? Kontraksi. Berapa kali? 4 kali, 5 kali, 2 kali, berarti cuma 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Kalau kalian mendapatkan kontraksinya lebih dari 40 detik, berarti hitam banget. Kalau kontraksinya 20 sampai 40 detik, berarti arsir. Di bawah itu titik-titik. Nah, jadi kalau ini kita bisa dapatkan, kita bisa lihat bahwa kontraksinya kuat, Meningkat. bagus nih kan, udah dia meningkat, makin kuat lagi. Berarti ini kontraksinya bagus nih, kita udah tenang aja. Ini adalah tetes oksitosin kalau kalian induksi. Jadi biasanya di atasnya 5 IU gitu ya, biasanya kan setengah ampul. Berapa tetes? 20 TPM, 30 TPM, 40 TPM. Kalau di rumah sakit. Berikutnya ini apa? obat yang Ya, apa yang bisa kalian tulis di sini? yang dikasihkan intra Semua. semua. Kalian masukin MGSO4, tulis. Kalian masukin paracetamol, tulis. Kalian masukkan amoxicillin, tulis. Pokoknya semua obat yang kalian masukkan ya, itu boleh ditulis. Atau yang spesifik di cairan IV doang. Misalnya dok, saya masukinnya paracetamol infus. Kalau paracetamol makan nggak mau ditulis, nggak masalah. Tapi saya sih sebenarnya lebih enak kalau semua obat kalian tulis. Jadi kalian bisa baca, oh di jam segini saya ngasih paracetamol misalnya. Kemudian ini Ibunya kondisi yang dicek adalah tekanan darah, tekanan darah, jangan lupa batas atas, ini batas bawah, dan pulse rate ya, dititikin tiap 30 menit digarisin. Jadi tekanan darah kita cek setiap jam 4 jam. 4 jam juga. Setiap 4 jam. Kalau nadi kita cek tiap 30 menit. Kemudian ini suhu ya. Suhu boleh dicek kalau dia afebris mah biasanya per 4 jam juga nggak ada masalah, nggak perlu per 2 jam. Kemudian bawahnya adalah urin. Kalau kalian menemukan protein urin tinggal ditandain ya, atau aseton. Kalau volume setiap dia pipis tulislah kurang lebih berapa cc, berapa cc, berapa cc. Jadi kalau seperti ini kalian bisa lihat ada masalah tidak dengan persalinannya. Nggak ada. Kondisi bayinya bagus, kondisi ibunya bagus, ya kontraksinya bagus, pembukaannya maju. Artinya ini 4 jam kemudian dia tiba-tiba lengkap, kepalanya turun. Kalau ini masih di 1/5 ya, tinggal tunggu aja bentar lagi dia turun nih ke 0. Tapi kalau dia udah lengkap, udah nggak usah ditulis lagi lengkap gitu ya. Karena begitu dia lengkap, si jam harus udah lahir ya. Nah, nanti ditulislah di sini bahwa bayi lahir hidup perempuan jam berapa, apgarnya berapa, berat badan, tinggi badannya berapa. Nah, jadi kalau kalian kirim ke saya seperti ini, rujukan hanya memberikan partograf, saya bisa tahu nih,
oh ternyata dia mentoknya ternyata hisnya 3 terus nih, pantesan aja pembukaannya jadi nggak maju. Berarti saya harus lakukan induksi misalnya, ya. Atau misalnya ternyata sudah dicoba partus tidak lahir. Nah, kalau dia ada di sini nih, antara waspada dengan bertindak, apa yang harus kalian lakukan? Kalau dia masuk ke garis sini, Bertindak. antara waspada dengan bertindak nih di sini, apa yang harus kalian lakukan? Dikasih oksitosin. Persiapkan rujukan. Rujukan. nggak boleh kasih oksitosin. Ya, jadi kalian bukan kompetensi untuk memberikan induksi oksitosin, apalagi di puskesmas. Ya, jadi ini kalian harus sudah mulai persiapan rujukan. Persiapan rujukan tuh inform konsen ke ibunya, inform konsen ke bapaknya, ngurus rujukannya, cari mobilnya, teleponin rumah sakitnya dan sebagainya. Karena itu kan waktunya lama ya. Kalau di periode itu lahir, ya udah alhamdulillah. Tapi jangan sampai dia melewati ke tindakan, karena artinya dia pasien itu harus sudah ditindak, bukan di SC ya, apakah di vakum, apakah di induksi, apakah di apapun, pokoknya dia harus sudah diberikan dilakukan tindakan gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya dapat nih, oh pembukaannya 4 jam kemudian masih di 10, tapi kepalanya tetap aja di sini di 3 misalnya, apa yang kalian lakukan? Jadi proses engagementnya nggak berhasil kan. Jadi walaupun mulusnya kenceng, bayinya tetap aja di atas. Berarti ada sesuatu tuh yang salah gitu ya. Jadi dari sini aja kalian bisa lihat bahwa oh ini persalinannya bagus apa enggak. Kalau udah beres, ya belakang ini tinggal diisi. Ini mah bisa nyusul ya. Selama kala 1 seperti apa, kemudian kala 2 bagaimana, kala 3-nya bagaimana, sampai kala 4, observasi kala 4. Ya, ini mah kan tinggal diisi nih sama kondisi bayinya. Nah, udah deh selesai.